mengharmonikan dan pada hari ini dapat bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah. Dapat diberikan kesempatan pada siang yang berbahagia ini untuk berkumpul di markas yayasan itu. Saya tidak akan paparan panjang, cuman menyampaikan apa yang menurut saya penting aja ya. Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan juga kepada panitia nih, baik Gamal maupun yang dari Sinergitas, mungkin kedepannya perlu ada perbaikan dari judul redaksionalnya. Karena dari judulnya itu, dari undangan membangun keharmonisan dan menangkal radikalisme, saya selaku akademisi tergelitik. Kenapa? Menurut saya ketika kita menangkal radikalisme ini adalah sebuah kesalahan, karena secara akademis radikal itu dalam bahasa artinya akar ya. Jadi radikal itu bersifat mengakar, sedangkan secara filsafat radikal itu dapat diartikan berpikir secara mendalam hingga ke akar persoalan. Jadi ketika kita membahas sesuatu hingga tuntas, berpikir secara mendalam, itu termasuk radikal. Tapi radikal dalam makna yang positif. Jadi artinya radikalisme itu dalam pemahaman kami, telah saya dan beberapa dosen lama ini, itu masih mempunyai makna positif yang negatif. Jadi ketika radikalisme dicegah, ini kan berarti yang positifnya juga dicegah. Makanya saya sejak dan teman-teman di UI kita selalu mengkampanyekan, karena yang kita ingin cegah itu adalah sesuatu yang negatif, maka radikalisme tidak berdiri sendiri, tetapi ditambah kata biasanya radikalisme teror atau radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Karena kalau cuman radikalisme saja ini, karena apa? Karena BNPT terpaku kepada definisi dari blueprint yang mengatakan bahwa radikalisme adalah sebuah paham yang ada dalam individu atau kelompok yang mengusung agama sebagai ideologi dan melakukan perubahan secara ekstrim. Nah, ini menurut saya perlu dikaji ulang ya. Karena secara akademis kami menganggap bahwa ketika kita radikalisme berdiri itu masih mempunyai makna positif yang negatif. Mungkin ini bisa menjadi catatan Pak Sitepu ya, karena sebenarnya beberapa deputi lain ya, deputi satu terutama, itu juga sudah mulai berubah, artinya kata radikalisme tidak berdiri sendiri. Nah, baru yang sebenarnya kan maksud dari namanya ada BNPT, berarti kan sebenarnya yang akan dicegahi ini adalah radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Kan seperti itu. Nah, dalam kriminologi ada strategi pencegahan yang efektif ya untuk mencegah kejahatan, dan ini bisa digunakan juga untuk kejahatan terorisme itu, namanya community based prevention ya. Kenapa community based? Jadi pencegah kejahatan berbasis komunitas ya, pencegahan kejahatan berbasis masyarakat ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak RT, Pak RW, dan para warga di sini, para tokoh masyarakat yang telah memberikan ya, artinya memberikan fasilitasi yayasan The Bintal bisa dibangun di sini ya. Kenapa? Bagi saya bicara community based prevention untuk terkait dengan terorisme ini, artinya dengan berdirinya yayasan The Bintal di sini, ini kan menunjukkan bahwa masyarakat sini sudah mau menerima teman-teman yang pernah salah jalan kembali lagi. Artinya implementasi dari pelibatan komunitas dalam pencegahan itu menurut saya sudah terwujud. Tinggal mungkin kedepannya ya, saya minta juga Pak RT, Pak RW, dan tokoh masyarakat tetap mungkin tetap bekerja sama, artinya bekerja sama dengan kami, termasuk mengawasi kami. Jika mungkin melihat mungkin di yayasan ini ada sesuatu yang kurang berkenan, silakan disampaikan saja, dikomunikasikan. Ya, artinya kita sama-sama agar apa? Agar tadi karena apa? Kalau kita bisa berjalan bersama, ini kan menunjukkan apa? Adanya keharmonisan di antara kita. Ya, karena kita tadi sudah harmonis, maka hubungan ini baik. Dan mungkin yang penting masyarakat tahu
artinya dengan teman-teman bisa berdiri di sini ini adalah salah satu perwujudan dari peran masyarakat yang menurut saya sangat besar dalam mencegah agar teman-teman yang ada di Bintar ini tidak kembali lagi. Karena apa? Penelitian saya dalam disertasi itu bahwa sebagian dari para pelaku kembali lagi itu karena apa? Adanya penolakan dari masyarakat. Jadi bagi saya bersyukur sekali dan berterima kasih pada Pak RT, Pak RW juga masyarakat di sini yang tadi mau menerima dan Yayasan The Bintar bisa berdiri di sini. Artinya tinggal bagaimana tadi kalau dibilang sudah ada terkait dengan mitra keserasian, forum keserasian. Nah, forum itu menurut saya kedepannya mungkin harus perlu ditingkatkan, apalagi kalau dari Pak Site pun ternyata ini adalah kegiatan awal yang mana nanti kedepannya ada kegiatan-kegiatan lanjutan terkait dengan forum keserasian itu. Harapan saya tadi saya mengharapkan tadi pegang tokoh masyarakat sini Pak RT Pak RW agar hubungan ini terus komunikasinya terjalin dengan baik, karena jujur Yayasan The Bintar bisa eksis sampai sebenarnya tanpa peran atau tanpa perhatian dari bapak-bapak Pak RT, Pak RW, warga ini jelas tidak akan mungkin. Saya selaku pengawas Bintar dari mengucapkan terima kasih dan berharap agar hubungan yang selama ini sudah harmonis itu bisa berlanjut terus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabto atas paparannya. Untuk selanjutnya yaitu dari Bapak Ustadz Sofian, dipersilakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang pertama yang saya hormati dari Dr. Sabto, MSI dari Kriminologi UI. Lalu ada Bapak Kapolsek, Bapak Suparto, dan mewakili Bapak Kapolsek. Lalu dari Bapak dari Sinergisitas BNPT dan juga Ketua Umum dari Yayasan The Bintar, Bapak para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya Sofyan Sauri ya sebagai pemateri. Saya sama Pak, ya kalau perkenalan saya sama dengan Saudara Jamal, pernah terlibat dalam kasus terorisme. Saya ditahan 10 tahun dan kemudian saya akan bertukar sharing pengalaman agar pengalaman-pengalaman kami ini tidak ditiru, ya, tidak diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Karena semua berangkat dari ketidaktahuan, ya, keikhlasan. Kita ingin menolong agama Allah, kita ingin memperjuangkan agama Allah, tapi siapa sangka niat baik kita justru terjebur, terseret, terpleset kepada paham-paham yang berbahaya, yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa, mengganggu keamanan dan ketertiban. Tetapi ya, dalihnya ya semuanya berjuang di balik agama, Pak. Itu yang kemudian kadang para pelaku terorisme tidak sadar, ya, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah betul-betul mengancam, membahayakan. Maka di dalam Al-Quran terkait konteksnya, terkait dengan amalan-amalan perbuatan kelompok-kelompok kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala." Katakan ya Muhammad, tahukah kamu aku tunjukkan orang-orang yang rugi amalannya. Bil ahsarina ahsanu amala, yaitu orang-orang alladzina, ya, orang-orang yang sia-sia amalannya di kehidupan dunia. Akan tetapi wahum yasabuna annahum sunnah. Tetapi mereka menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Inilah yang kemudian kita nggak pernah sadar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini selalu disandingkan dengan kata-kata amilatun nasibah taslan naran hamiyah. Ya, kita udah capek-capek hidup di dunia, kelelahan, tapi ujungnya endingnya justru masuk neraka. Masuk neraka. Ini gambaran orang-orang kayak kita nih begini, Pak. Ya. Makanya kemudian ya, ini sambil ngaji juga kita di sini. Ya. Makanya kemudian ya, salah satu aslul khawarij, pokok daripada pemikiran-pemikiran pengkapling kebenaran. Jadi kita ini ikut-ikut pengajian, Pak. Ya, dikit-dikit bid'ah. Awalnya di situ dulu, ya, intoleransi. Karena memang awalnya berpikir secara radikal tadi yang dibahas oleh Pak Sabto. Nah, di mana ya? Kata mereka, ya, para ulama udah mendefinisikan ternyata orang-orang seperti kita ini. Ya, sudah digambarkan bi anahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqiduna dzanban ma laisa bidzanbin. Meyakini sebuah dosa, ya, mengkafirkan karena sebab dosa, dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, Pak. Karena ternyata endingnya, ya, akhirnya pengajian-pengajian yang kita buat ini membuat kita jadi rusak, Pak. Contohnya, ya, kita jadi benci terhadap pemerintahan, Pak Babin. Ya, kita ini jadi ngaji, jadi benci sama yang namanya polisi dan tentara dan pemerintahan secara umum. Kata mereka, pemerintah ini tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum syariat. Mereka jatuh pada kekafiran, Pak. Makanya jangan laporin kalau perlu, Pak. Betul, Pak. Kita muak juga dengan pengajian, padahal kita pernah di dalamnya. Makanya kita ketangkap, saya 10 tahun, Ustaz Jamal pernah ketangkap berapa tahun. Ya, ini kita cerita beneran nih, bukan katanya, ngalamin langsung. Ya, ngalamin langsung, praktisi. Ya. Tiba-tiba saya, Pak, saya 13 tahun di kepolisian, Pak. Saya anggota Polres Depok. Gara-gara ikut pengajian begini, saya resign, Pak, keluar. Kenapa? Wah, kayaknya nggak mau jadi polisi lagi. Ini jadi masuk neraka nanti saya. Ya, Ansor Togut, kafir. Keluar, Pak, saya dari kepolisian. Udah 13 tahun dinas. Ya, ada, Pak, karena ikut pengajian seperti ini. Ya, jadi durhaka, Pak, sama orang tua. Kenapa? Nggak pernah kita tengokin lagi ke makamnya. Kenapa? Karena ziarah ke kuburan itu berarti sama dengan ubatul kubur, penyembah kuburan. Hukumnya syirik, Pak, halal darahnya. Jadi ikut pengajian itu jadi error, Pak. Jadi kita meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Takfir bila mukafir, mengkafirkan karena sebab yang sebetulnya nggak pantas, nggak layak untuk dikafirkan. Mengharamkan sesuatu yang bukan haram, Pak. Ternyata ini punya akar, Pak, ideologi ini. Jadi ternyata dulu sahabat Utsman itu juga dibunuh, Pak, oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, Pak. Utsman di depan, sampai kemudian dikafirkan, dihalalkan darahnya dan juga hartanya, sampai kemudian Utsman pun tidak dikubur di pekuburan Muslim, dikuburkan di kuburan Yahudi. Itu Utsman bin Affan, mantu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu dinikahi, Pak. Ya, oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan. Ya, turun ranjang waktu itu. Ya. Lalu Ali bin Abi Thalib juga mantu Rasulullah, suami daripada Fatimah Az-Zahra. Itu juga dibunuh, Pak, dihalalkan darahnya. Oleh siapa? Oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, mu'alaf yang baru hijrah, tapi salah cari guru, Pak. Dibunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ibnu Abbas diutus oleh Ali ke kelompok Harurah ini,
atau kelompok Khawarij. Apa? Kenapa kalian keluar dari Jamaatul Muslimin? Ya makanya ditambah kata Khawarij itu karena memang mereka keluar, akar katanya dari kata kharaja. Ya, yakhruju. Kharijan. Artinya dia keluar, Pak. Keluar dari apa? Keluar dari Jamali. Kenapa kalian keluar? Karena Ali bin Abi Thalib telah kafir. Kenapa bisa demikian? Karena menerima proses tahkim. Kalau tahkim itu bahasa sekarang namanya arbitrase. Saya punya konflik dengan Jamal masalah bisnis. Nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tiba-tiba kita rugi. Untuk membuktikan saya dan Jamal yang salah, maka kita mengadukan masalah ini kepada misalnya ke lembaga pengadilan tinggi atau PT-UN apa sebagainya untuk menghukum kasus kita. Itu namanya arbitrase. Bahasa Arab namanya tahkim atau at-tahakum. Lalu kata mereka, karena Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum manusia, kata kelompok anak-anak muda ini, Pak, dan berhukum dengan hukum manusia, hukumnya kafir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Lalu dia baca lagi ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib kafir, Utsman bin Affan kafir. Ini sahabat-sahabat dikafirin, Pak. Jadi kerjaannya emang kelompok itu kopar kafir aja. Sama, Pak, kita juga kopar kafir juga. Pemerintah Jokowi kafir, ini kafir, polisi tentara. Makanya polisi tentara ditembak-tembakin, Pak, sama kelompok-kelompok ini. Ya untung aja alhamdulillah kita masih pada hidup nih. Sisa-sisa peluru. Teman-teman kita banyak yang mati, Pak, tembak. Itu nggak tahu ya, kita ngaji bukan makin makin semangat. Kita ngaji bukan makin cerdas, makin sayang sama anak istri, makin sayang sama keluarga, orang tua, sama sesama kaum muslimin. Ini enggak, Pak. Makin eksklusif kita. Jadi kayak alien kita. Tahu alien? Asing. Ketika wah lu udah gak asik lagi sekarang, dikit-dikit haram, dikit-dikit ini rokok haram, musik haram. Kenapa? Dengar di YouTube dan di Indonesia Raya aja ribet, haram, TV haram, semua diharam. Ya. Makanya betul kata ulama di Maroko mengatakan junuhun ittakhadu aqwal mutasyaddidah. Kecenderungan mereka suka mengutip pendapat-pendapat yang ekstrim. Dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh. Ini kalau ikut pengajian dikit-dikit nggak boleh, tahlilan nggak boleh, yasinan nggak boleh, itu bid'ah. Ini awal nih, intoleransi nih, udah cikal bakal nih. Itu kenapa? Karena ekstrim kita, radikalnya kita, ingin apa semua itu segalanya ingin sempurna buat kita. Baru kita pasangin intoleran. Kalau sudah intoleran, itu selangkah lagi, Pak, tangga menuju yang namanya teror. Inilah yang kemudian nggak disadari oleh banyak ikhwan-ikhwan, nggak banyak dialami oleh masyarakat kita, Pak. Yang mereka memang bisa jadi mereka orang-orang yang ikhlas, bisa jadi mereka orang-orang yang baik, tapi karena salah cari guru, salah cari pengajian, ya, salah mondokin kita anak, akhirnya jadi begitu, Pak. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan tidak setiap yang berhukum dengan hukum manusia itu adalah berkonsekuensi atau menyebabkan dia jatuh kafir. Ini orang Khawarij nanya lagi, emang ada di Al-Quran berhukum dengan hukum manusia nggak kafir? Ada, yaitu di surat An-Nisa ayat 35, fa'in kiftum siqaqa bainihima faba'athu hakaman min alihi wa hakaman min aliha. Jika kalian khawatir terjadi perselisihan di antara suami dan istri, laki dan perempuan, maka faba'athu hakaman min alihi, maka utuslah dari pihak laki-laki seorang hakam. Maksudnya itu seorang mediator, dan seorang perempuan juga seorang hakam diutus. Maka apa, sampai sekarang hari ini pengadilan agama, ya, itu kalau ada sidang perceraian terkait dengan munakahat, itu ada namanya ruang mediasi. Dengar ya? Yang sudah punya cerai siapa sini? Nah, jangan sampai ya cerai sama istrinya. Ya. Ruang mediasi itu gunanya apa sih, Pak? Kali aja ada titik temu antara suami dan
istri. Kalau yang masih bisa bertahan, kita pertahankan rumah tangga ini. Kalau enggak, ya sudah bubar saja. Kalau emang itu yang terbaik. Dan ini membutuhkan tahakkum, ijtihad dari manusia, dan itu bukan kekafiran. Betul. Tapi enggak, kata mereka kafir. Kenapa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Kafir pokoknya, yang enggak berhukum. Padahal kalau bicara wa man lam yahkum, barang siapa, ini siapa saja Pak, baik pemerintahannya enggak berhukum dengan hukum Allah, termasuk dia juga yang nuduh dia enggak berhukum dengan hukum Allah, jatuh kafir juga. Kenapa? Karena nggak mampu berhukum dengan hukum Allah. Indonesia ini Pak udah 30% udah hukum Allah Pak. Rukun Islam diatur nggak dalam negara kita? Diatur nggak? Diatur. Syahadat. Ya, KTP kita ada Islamnya, betul nggak? Kalau mau alat, ya itu di syahadat dulu nggak? Dikasih ijazah nggak? Kasih. Yang kedua, aqimus shalah. Jadwal sholat diatur nggak? Diatur Pak. Sholat maghrib, sholat subuh, itu di TV ada Pak. Dibikin jadwalnya semua selama satu tahun, bahkan 1000 tahun ke depan jadwal sholat juga udah ada. Itu aja. Ya. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Diatur nggak puasa Ramadan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afrahtu. Diatur Pak. Jadwal ya. Sibuk kalau udah mau bulan Sya'ban akhir, ya mau ke bulan Ramadan, ru'yatul hilal. Diatur nggak tuh? Diatur. Sampai mau Lebaran besok 1 Syawal juga ru'yatul hilal. 3. Keempat, ya zakat. Ya. Wa utiyatuz zakah. Aqimus shalah wa utiyatuz zakah. Apa? Tunaikan zakat. Ada sekarang namanya undang-undang zakat. Betul. Yang terakhir pergi haji. Wa tahujjal baita in istata'tum ilaihi sabila. Yaitu pergi haji bila diatur enggak? Diatur, duitnya banyak Pak. Bahkan waiting list kita berangkat di Depok itu 15 tahun. Ya, daftar antrinya, waiting listnya. Nggak tahu di Bekasi berapa tahun? 10 tahun. Wah, udah tahu di Bekasi aja deh kalau gitu. Ya. Juga diatur Pak, rukun Islam semuanya Pak. Apa yang kurang? Tetapi ya, kalau memang cuma 20-30% hukum Islam, kenapa kita berani menumpahkan darah? Ya, kenapa kita menghalalkan pemerintahan yang bekerja di pemerintahan dengan paham-paham takfir? Para ulama Pak terkait masalah perintah itu adalah mas tata'tum, menurut kemampuan kita. Kalau dalam larangan, ya kita disuruh untuk sekuat tenaga menghindari, tapi terkait perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum bisa menegakkan 100% dari total syariat Islam, itu jangan dibuang semua. Kaidah usul mengatakan ma la yudraku kullu la yatruku kullu. Kalau antum belum bisa menegakkan 100% daripada total syariat, bukan berarti semua dibuang. Enggak. Ya udah, kita bersyukur 20-30% itu, dan kita berdoa kepada Allah semoga saja negara ini bisa menegakkan Islam secara kafah. Tapi kalau nggak mampu, ya sudah, kita syukuri 20%. Kalau kita tidak bisa menegakkan sholat berdiri, maka dengan apa Pak? Dengan duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk, dengan apa? Dengan berbaring atau dengan isyarat. Ya, jadi kalau belum bisa menegakkan syariat Islam, itu kita syukuri Pak. Ini enggak, ya kita kafir-kafirin. Kita yang udah jadi pegawai negeri, udah jadi pejabat itu keluar Pak. Dan ini ada Pak, pejabat S1 namanya Pak Joko Wiho, ya temannya Jamal kalau nggak salah. Berangkat ke Suriah Pak, barang dia Pak. Berangkat ke Suriah, ditinggal itu. Pejabat S1 udah bintang 1 kalau di TNI dan di Polri. Ada Pak Triyono. Pak Triyono juga anak buahnya Sri Mulyani. Keluarga Dita di Surabaya Pak, itu juga kaya Pak. Orang kaya. Ya. Jadi bom bunuh diri bersama istrinya dan bersama 4 anaknya yang masih kecil-kecil Pak. Anak 9 tahun diajak jadi bom bunuh, 3 gereja Pak dihancurin sama dia. Ini orang kalau udah kemasukan teroris jadi kayak kesetanan Pak. Gak inget anak istri, gak inget keluarga lagi. Dia merasa masuk surga, dan ini fakta Pak. Kajian-kajian silakan tanya dengan Pak Sabto. Beliau selama ini meneliti, sudah puluhan tahun meneliti tentang kejahatan. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusdi,
idza aradta an tatahakkam bil jahil inna kulla taklifi qulubatil bi khilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kejahatan itu dengan agama, Pak. Kenapa? Agama bisa dibaca. Ya, agamanya betul, Pak. Islam itu betul. Tetapi yang membawa ini yang kadang-kadang punya kepentingan, punya hidden agenda. Ada tujuan jahat. Penipuan apa saja itu akan sempurna kalau pakai dalil, betul? Kita nih Pak disuruh hijrah ke Syria, padahal kita ini cuma jadi proksi saja. Ya? Nggak sadar bahwa kita sedang dikotapsi, diinfiltrasi, dipakai oleh sebuah kekuatan jahat. Dulu Utsman, Ali terbunuh, itu ternyata di belakang mereka adalah Abdullah bin Sabah, yang kemudian menggunakan mereka, ya memakai anak-anak muda ini untuk apa? Untuk membunuh para pemimpinnya. Disebarkan dulu yang namanya hate speech, disebarkan dulu yang namanya ajaran-ajaran kebencian, disebarkan yang namanya hoax. Utsman Pak sebelum dibunuh, ya, disebarkan hoax. Wah, Utsman itu nggak ikut perang Badar, Utsman nggak ikut perang Uhud, Utsman juga tidak menjamak sholatnya, dia tidak ittiba kepada sunnah, bla 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 bla. Sama kalau hari ini, wah Bapak Jokowi, wah, pokoknya ajaran-ajaran kebencian disebarkan Pak. Jadi kita ini jadi benci. Jadi kalau udah ikut pengajian jadi benci dengan kepala negara. Dulu Pak, para salafus soleh itu mendoakan Pak kalau ada pemimpin yang agak-agak nggak benar, didoakan Pak, biar apa? Biar lempeng. Ya kalau kita enggak, kita kafir-kafirin, kita jelek-jelekin Pak. Udah ngeri Pak. Hidup kita pakai dalil semuanya, seakan-akan jadi sempurna Pak. Orang nggak sadar bahwa itu adalah adu domba, itu adalah namimah dan sebagainya. Ini pertama sebagai sebuah prolog Pak. Ya. Nah, paham ini lah Pak. 3.200 teroris yang ditangkap selama ini, selama 2 dekade Pak. Sejak bom malam Natal di 23 kota Pak. Lalu kemudian bom kedubes Filipina di tahun 2000 juga hal yang sama. Lalu bom Atrium Senen sampai hari ini, ya kemarin terakhir 2021 Mabes Polri juga diserang oleh seorang wanita Pak, pelaku tunggal, namanya Zaika ini, ya mahasiswi Gunadarma, ya orang Cipayung, Jakarta Timur. Lalu sebelumnya ada yang namanya Lukman beserta istrinya ini sedang hamil Pak, 4 bulan 5 bulan Pak, diajak jadi bom bunuh diri, hancur Pak beserta janinnya Pak, jadi seperti kornet, tau Pak kornet Pak, daging kecil-kecil Pak, 2 kilo on 2 on, hancur berkeping-keping bersama suaminya namanya Lukman, menghantam gereja katedral di Sulawesi Selatan Pak. Ya, semua kebanyakan para pelakunya adalah kelompok-kelompok intoleran Pak, berasal dari madrasah-madrasah intoleran semua Pak, yang tidak salamatus sadr, tidak lapang dada di dalam melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin, menganggap bahwa diri kelompoknya adalah yang paling benar. Di luar dari kelompok dia adalah orang yang sesat, kafir, fasik, minimal bid'ah. Itu 3.200. Kebanyakan mereka nggak bermadzhab dan anti kepada madzhab. Ya, makanya penting sekali mencari guru yang baik. Kalau Anda ya beralasan ingin mencintai Islam, mencintai agamanya, mencintai nabinya, mencintai syariatnya, tetapi di satu sisi Anda jadi benci dengan orang-orang di luar daripada kelompok Anda, di luar daripada kelompok kita semua, bahwa kelompok kita adalah yang paling benar, yang di luar kita adalah di neraka semua. Kalau kata Ustadz Hadi Hidayat, tinggalin sudah. Anda keluar dari majelis taklim, dari kelompok pengajian ini, Anda jadi benci dengan orang-orang di luar kelompok Anda, tinggalin sudah. Karena ngaji ini bikin kita semangat, bikin kita cerdas, bikin kita sayang kepada keluarga, jadi sayang kita kepada lingkungan. Bukan ikut mengaji jadi benci dengan orang di luar kelompok kita Pak. Ini contoh nih, ini contoh ya. Salah cari pengajian, salah cari guru. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim yang mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa yang di bawah kain sarungmu. Jadi kalau bicara sunnah itu, Nabi itu banyak menyebutkan yang namanya izar. Izar itu artinya sarung, ya bukan celana, bukan sirwal. Jadi kalau bicara sunnah itu kebanyakan
sarung. Ma'asfala minal ka'bain minal izari fafinar. Apa yang di bawah mata kakimu maka pelakunya ada di neraka, Pak. Dari hadis ini, Pak. Oh, banyak saudara-saudara kita bikin komunitas namanya komunitas celana cingkrang. Bahkan sampai bikin meme ada neraka di bawah mata kakimu. Serem, Pak. Ada neraka di bawah mata kakimu. Apa nggak boleh, Ustaz? Boleh kita ngamalin. Memang itu adalah pesan Rasulullah. Ya. Tapi ternyata dalam memahami hadis ini ada hadis lain yang mengatakan man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengalirkan kainnya, sarungnya ya di bawah mata kaki khuyala'a karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Lalu bagaimana memahami hadis ini? Pertama, bersifat mutlak. Siapa saja, ya, apa saja yang di bawah kain sarungmu maka di neraka, apa saja, ya. Yang kedua, menyebutkan ilatnya, ya. Dalam kaidah usul itu ada namanya ilat mansusah, ya. Dalam ilmu usul fikih itu ada ilat mansusah, ya. Dikatakan ketidaksukaannya itu karena sombongnya. Ternyata ada buku yang namanya Al-Manhaj, ya, Al-Manhaj Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani fi ta'wil hadis mukhtalifah. Bagaimana mentakwilkan hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif, tabrakan. Ya, kata Ibnu Hajar Asqalani, hadis yang secara mutlak ma'asfala minal ka'bain minal izari, ya, siapa saja apa saja yang ada di bawah mata kakimu akan di neraka, maka dia harus diikutkan dengan hadis yang mempunyai ilatnya, yaitu khuyala karena sombong. Artinya apa, Pak, kesimpulannya? Tidak mengapa di bawah mata kaki selama dia tidak sombong, Pak. Ya, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, semangat di Al-Quran yang mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini karena sombong. Dan itu nggak disebutkan di bawah kaki atau di atas mata kaki, enggak. Dan ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengatakan man jara thawbahu khuyala'a, ya, sampai kepada ya Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sesungguhnya celanaku ini suka melorot di bawah mata kaki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lasta miman la tasna'u khuyala. Engkau ya Abu Bakar sebetulnya bukan termasuk orang-orang yang berbuat sombong. Clear, Pak, permasalahannya, Pak. Tapi kita dulu, ya, baru-baru ngaji, ya, dengar hadis satu doang, ma'asfala minal ka'bain minal izari fafinah, kita nggak mau tuh jadi makmum dengan orang-orang yang celananya masih isbal. Si celananya isbal, ya, di bawah mata kaki maksudnya. Nggak mau jadi makmum lah. Sunnah yang begini aja dia nggak ikut-ikutan. Gue nggak mau main sama lu ah. Lu masih maksiat, kenapa? Celana lu di bawah mata kaki. Jadi kayak gitu, Pak. Ini ngaji bukan makin sayang sama kaum muslimin, bukan semangat dakwahnya makin maju, makin nyinyir, Pak. Tahu nyinyir? Makin gedek sama orang lain di kelompok kita. Masa ngaji begini, Pak? Tuh dulu kita ngaji tuh. Ini kalau semakin pengajian majelis taklim, semakin banyak guru-guru ngaji menanamkan kebencian dengan orang-orang di luar kelompok dia bentar lagi matang nih, Pak. Tinggal kita poles nih dulu nih. Kalau kita untung kita udah sadar, Pak. Kalau kita belum sadar nih, dikit lagi nih. Kita usap-usap nih ubun-ubunnya, ya kan? Kita poles, jadi dia, Pak. Bentar lagi jadi pengantin, Pak. Tinggal kita bikinin bomnya aja. Alhamdulillah kita udah pada sadar, Pak. Udah saat ini, Pak, ajaran, Pak. Nah, ada lagi dua contoh. Ada dialog, Pak, dalam manaqib Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i tanya kepada Imam Ahmad. Ini saya dengerin juga di Gus Bah, pernah dengerin Gus Bah. Itu ada pengajiannya tuh. Saya kutip ini cerita ini. Jadi Imam Syafi'i tanya kepada Imam Ahmad, "Ma ra'aykum man tarku shalah muta'ammidan?" Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Kata Imam Ahmad, "Man tarku shalah muta'ammidan fa huwa kafir." Dan siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka hukumnya kafir. Bagaimana tobatnya, kata Imam Syafi'i? Tobatnya ya dia harus sholat lagi, kata Imam Ahmad. Lalu Imam Syafi'i tanya, gimana orang kafir sholat? Kan udah jatuh vonis kafir. Lalu orang kafir sholat gimana? Diterima nggak? Kan kagak. Diamlah Imam Ahmad. Ya, kata Gus Bah, hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham Harurah, paham yang tadi, ya.
yang saya sebutkan, kadang menganggap dosa besar adalah kekafiran. Makanya hati-hati nih ya, yang suka ngajak-ngajak, ayo kita kembali kepada Quran as-sunnah, tapi dia nggak bisa memahami Quran as-sunnah itu. Karena ada nasah, mansub, mana am, mana khos, mana mutlak, muqayyad, mana muawal, mana ghalib. Gue pernah ngaji usul fikih, terpaku pada satu pendapat. Makanya kita butuh syarah dan keterangan para ulama. Makanya kemudian Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini. Man tarku shalah muta'ammidan fahuwa kafir. Adapun orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia kafir. Itu ada dua bentuk, ada dua kondisi. Pertama, ya, orang yang muta'akhiran, orang yang terlambat, orang yang suka lupa, kewajibannya mengalahkan daripada pekerjaan dia, kesibukannya. Ya, dia kadang ingat sholat, kadang enggak, tapi tahu dari kewajiban, tapi suka lupa, maka ini enggak kafir. Adapun yang kafir adalah orang yang menolak secara juhud, padahal sholat itu adalah perkara yang sifatnya ma'dum minad din, perkara-perkara yang dikenal dalam agama. Dia menolak syariat ini, padahal dia adalah perintah Allah, Pak. Maka kita butuh cara bagaimana memahami hadis Quran. Ya, maka kata Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih, Pak. Jangan coba-coba ya kita berfatwa ya terjebak kepada satu pendapat lalu menaikkan wala wal bara, kebencian, loyalitas dan anti loyalitas kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Padahal ini perkara-perkara yang banyak dibangun istihad, Pak. Ya, ini ada lagi kisah. Ya. Jadi Imam A'mas itu ditanya oleh seorang wanita, ya Syekh, ya Imam, apa hukumnya orang yang haid, atau dalam lafaz yang lain dikatakan wanita memandikan jenazah suaminya. Kata Imam A'mas, semenjak saya meriwayatkan hadis yang Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi itu ada namanya Imam A'mas, sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Selama saya meriwayatkan hadis, saya belum pernah ada dalil bolehnya wanita memandikan jenazah suaminya, Pak. Nggak ada. Kata Imam Abu Hanifah, tanya sama si Nu'man tuh. Imam Abu Hanifah seorang ahli fikih. Kata Imam Abu Hanifah, ada dalilnya. Loh, kok ada dalilnya? Mana dalilnya, katanya? Ya, hati-hati dengan kelompok-kelompok yang suka mana dalilnya. Ya, nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Kan gitu ya. Sekarang banyak kelompok-kelompok itu di YouTube banyak. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, dalilnya adalah ketika Rasulullah itikaf 10 hari di menjelang hari Idul Fitri, ketika itikaf dia masuk kepalanya ke dalam kamarnya Bunda Aisyah. Lalu oleh Aisyah itu apa yang disisirin, Pak, rambutnya oleh Aisyah. Itu dalilnya, katanya. Loh, kok itu? Ya itu, katanya. Kalau saja orang yang masih hidup boleh ya membutuhkan hajat kepada orang yang masih hidup, yaitu dengan disisirin, bagaimana dengan orang yang sudah mati, jauh lebih membutuhkan. Ini namanya kias aula, menganalogikan hukum satu dengan satu lainnya dengan berbeda peristiwa. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Wa nahnu atiba wa antum asyadala. Kami para ahli hadis itu adalah ibarat seorang dokter, Pak. Adapun kalian para ahli fikih itu adalah seperti apa? Seperti apoteker, Pak. Ya. Dokter tahu, Pak, bisa menunjukkan ini sakit panas, ini sakit mencret, ini sakit ini. Ya. Obatnya tetap yang ngatur adalah apotik, betul nggak? Ya. Kita nggak mungkin, Pak, baca Quran sendiri, nyimpulkan sendiri, ya, berpendapat sendiri nggak bisa, Pak. Karena dalam adab ilmu itu ada namanya man kana saykhuhu kitabahu faqata'uhu aktsaru min thawabi. Barang siapa yang syekhnya, ustadznya, gurunya adalah kitabnya, dia belajar sendiri, menyimpulkan sendiri tanpa bantuan seorang guru, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Maka kita ini butuh guru, Pak, guru yang baik, Pak, guru yang mencintai bangsa negara ini. Ya, bukan dikit-dikit jihad, dikit-dikit perang, hancurkan mereka, antai-antai Cina, wah, kayak gitu-gitu aja sebar. Enggak, Pak. Ya. Nah, akhirnya apa, Pak? Kita butuh, Pak, apoteker, Pak. Obatnya berapa, takarannya berapa. Itu adalah seorang apoteker. Demikian memahami agama ini, Pak. Yang tahu kadarnya berapa, ininya berapa, itu adalah seorang ahli fikih. Dan ahli fikih hari ini, Pak, ya semakin sedikit. Ya, kita dikit-dikit menyematkan ya kata-kata kiai, kata-kata ulama. Cuma bisa hanya mereka berdalil seayat dua ayat,
lalu kita anggap sebagai tokoh panutan, ya salah-salah kemudian kita cari pengajian malah kita jadi bermusuhan dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita dan sebagainya. Tidak untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu kita ngaji, kita sepakat jadi orang baik, betul. Sepakat jadi orang soleh, jadi orang bertakwa. Tapi jangan sampai kemudian kita mengabaikan, membuat kita jadi bermusuhan dengan tetangga kita, bermusuhan kepada bangsa dan negara ini, konfrontasi dengan bangsa dan negara ini. Kita terpecah belah, ya dalam keyakinan, ya dalam kesukaan dan sebagainya. Hanya kelompok kita yang paling benar. Tidak itu kita belajar agama. Belajar agama membuat kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi sayang kepada kaum muslimin, menjadi sayang kepada orang tua, menghormati perbedaan-perbedaan. Bukan justru perbedaan itu semua menjadi dalil dan alasan kita untuk saling mengkafirkan, saling menyalahkan bahwa kelompok kita adalah kelompok yang paling benar. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman sentosa, yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, saya berpesan kepada bapak-bapak semuanya, kawan-kawan saya, hati-hati ya. Jangan sampai ya kita juga salah menyekolahkan anak-anak kita, Pak. Ketika saya di penjara, Pak, anak saya ini sekolah, Pak, di kelompok-kelompok intoleran, Pak, yang dikit-dikit bid'ah, Pak. Ya. Ketika saya pulang dari penjara 2016 ya, selama 10 tahun ya, saya ceritanya talafut biniyat, ya mengucapkan lafaz dengan niat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin, kan gitu, Pak, ya kan? Apa katanya untuk anak saya, Pak, yang pertama, Pak, yang baru pulang dari pesantren? Bid'ah tuh bid'ah, dibilang bid'ah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wah, kita di neraka aja dibilang. Saya bilang, saya berhenti salat, saya bilang sama anak saya, jangan kamu ucapkan itu lagi ya, entar di tengah masyarakat ini sebagainya ya, jangan kamu cari musuh lagi buat Abi lagi nih, baru keluar dari penjara ngomongin bid'ah lagi ya kan. Habis itu saya pindahin, Pak, pondok, Pak, saya pindahin ke Lirboyo, ke Jawa Timur, ngopinya Jawa dikit, Pak, jangan seperti katak dalam tempurung, betul, menganggap bahwa kita aja yang masuk surga, kita aja yang paling benar, kita anggapannya begitu, Pak ya. Ini bahaya, Pak ya, nyekolahkan anak. Memang hafal Quran anak, ya kan? Tapi kalau cuma buat gaduh, buat apa, betul? Bisa-bisanya nyala-nyalain orang, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Semua dibid'ahin. Ya, kasihan nih jadi gaduh, Pak. Ya, hati-hati nyokolain anak-anak kita. Pastikan ya anak-anak kita di sekolah-sekolah juga yang justru memberikan toleransi. Ya, perbedaan-perbedaan itu ya hormatilah perbedaan. Karena kalau enggak, Pak, ya, setiap lembaga pendidikan, ustadz atau siapa saja selalu menanamkan kebencian dalam pengajian-pengajiannya, sejatinya mereka telah berinvestasi kekerasan terhadap anak-anak kita, Pak. Sama kita di dalam memilih guru, Pak. Sekarang ada sekitar 2.500 orang Indonesia yang hijrah ke Suriah, Pak. Nah, dulu ini sekjennya Mas Hendro suka ngirim-ngirimin orang, sama saya juga ya, ngirimin orang ke Suriah. Nyesel, Pak, karena ada fatwa, Pak ya, dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bahwa haram tinggalnya di negeriku kafir seperti Indonesia. Makanya banyak yang hijrah. Dan sekarang, Pak, 800 orang meninggal, Pak, dari 2.500. Dan sisanya di penjara-penjara di sekitar 4 negara, Irak, Suriah, Kurdi ya, dan Suriah ya, Turki juga ya. Dan sekarang ada 1.200 pengungsi Indonesia di camp-camp tersebut yang hidupnya luntang-luntung, nggak jelas ya, akibat tipuan-tipuan ya. Padahal Indonesia ini, Pak, jauh lebih aman, betul, jauh lebih aman, Pak. Kemarin ada, Pak, Imam Masjidil Haram namanya Ahmad At-Tayyib, khutbah Jumat di Masjidil Haram, dia bilang menentang kebijakan pemerintahan Muhammad bin Salman dengan adanya diskotik, adanya konser-konser. Pak, dihukum 10 tahun, Pak, khutbah Jumat 10 tahun. Ada nggak di Indonesia khutbah Jumat dihukum? Nggak ada, Pak. Itu aja masih dinarasikan pemerintah kita, masih dibilang Islamofobi ya. Islamofobi dari mana ya? Banyak pondok pesantren yang terlibat santri-santrinya dan guru-gurunya kasus terorisme, tapi nggak ada yang ditutup, Pak. Ada Nguruki ditutup? Nggak ada. Darus Syahadah. Kemudian apalagi Iskarimah
Nggak ada Pak yang itu Pak, nggak ada gitu Pak. Segitunya Indonesia dituduh Islamofobi Pak. Islamofobi dari mana? Ya, mari kita menjaga ketentraman, ketertiban, ya. Jangan salah cari guru, ya. Jangan salah cari ustaz, ya. Jangan salah cari sekolahan juga, ya. Kita menghimbau, ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah, membawa pencerahan buat kita semua. Demikian dari saya, wa afi minkum illa wallahi illa muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.